Kamu ngapain? Manggil-manggil orang. Dibilangin kamu itu susah banget. Masih kesini aja masih ngaji lo. Hah? Udah tahu orang tua kamu udah diusir. Kamu masih aja di sini aja lo. Siapa lagi ini orang ini? Bawa orang ini. Siapa lagi, Sulis? Hah? Bikin gak nyaman aja di kampung saya ini. Pengajian di sini saya nggak terima. Dengan adanya pengajian di sini. Kamu sudah dikasih. Kamu siapa? Kamu siapa? Bilang sana. Saya orang sini asli, pribumi sini. Kalau pengen tahu. Kamu nggak Ada sopan. siapa? Saya setan, Pak. Saya mau nyekek kamu. Kamu yang setan. Kenapa saya setan? Kamu punya sopan santun, kamu punya adab. Punya. Kamu punya sopan santun. Punya. Punya. Kamu punya sopan santun. Kamu assalamualaikum dong. Saya nggak terima. Keterima apa kamu? Dia bawa orang di sini ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi berusaha menolong seorang kiai dan putrinya yang diteror oleh sekumpulan dukun santet. Para dukun warga kampung tersebut tidak terima aktivitas sang kiai yang mengajar mengaji para warga kampung. Dan mereka ingin mengusir sang kiai dan putrinya dari kampungnya. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang untuk membantu sang putri kiai yang diteror para dukun kampung tersebut? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ini di kediaman seorang kiai. Jadi rumah ini adalah punya namanya Kiai Sarif. Kiai Sarif itu adalah pendatang di sini. Ini adalah rumah dapat beli Kiai Sarif. Jadi dia pendatang, dia punya anak perempuan. Namanya Neng Sulis. Jadi rumah ini tadinya kosong. Kosong, nggak ada kegiatan-kegiatan mengaji seperti ini lagi. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini berawal dari Kiai Sarif yang membeli rumah kosong di sebuah kampung. Maka tinggallah Kiai Sarif bersama dengan seorang putri sematawayangnya yang baru lulus dari sebuah pesantren di rumah barunya itu. Kiai Sarif dan putrinya pun mengamalkan ilmu agamanya di kampung barunya tersebut. Di rumahnya yang tidak terlalu luas, dia mengajari para warga tentang ilmu agama. Para warga pun menyambut gembira ketulusan Kiai Sarif dan putrinya yang berdedikasi dalam mengajar agama tersebut. Sehingga tidak heran, banyak warga yang kemudian belajar mengaji kepada mereka. Akan tetapi, setelah itu masalah kemudian terjadi menimpa Kiai Sarif dan putrinya. Aktivitasnya mengajar agama itu ternyata tidak disukai oleh sekelompok warga di kampung tersebut. Dan orang-orang tersebut adalah para dukun sesat bersama para pengikutnya. Sejak saat itulah Kiai Sarif dan putrinya tidak merasa tenang. Mereka diteror, dianiaya, bahkan juga berusaha diusir dari kampungnya. Para warga murid mengajinya pun tidak berani berbuat apa-apa mengetahui ulah dari para komplotan dukun itu, termasuk juga aparat di kampung tersebut. Itu dikarenakan orang-orang tersebut adalah komplotan dukun santet yang sangat berbahaya. Dan dalam kondisi yang demikian itulah, Kiai Sarif mencoba datang kepada Kang Ujang Bustomi.
Dia bercerita kisahnya dan putrinya yang diteror warga karena berdakwah mengajar agama itu. Kang Ujang pun sangat geram mendengar cerita Kiai Sarif yang demikian. Sehingga sebab itu pula, Kang Ujang datang ke rumah Kiai Sarif ini. Kang Ujang datang sendiri ke rumah Kiai Sarif, dan sang Kiai diminta menepi agar tidak diamuk para dukun. Tampak di rumah tersebut, putri Kiai Sarif yang bernama Ning Sulis sedang belajar mengaji bersama para warga. Kang Ujang berkata kepada Ning Sulis bahwa kedatangannya adalah karena permintaan dari Kiai Sarif, dan dia ingin membantu masalah yang sedang dihadapinya. Dan benar saja. Setelah beberapa waktu Kang Ujang menyaksikan Ning Sulis yang mengajar mengaji warga itu, tiba-tiba datang para dukun dan komplotannya yang langsung masuk rumah dan marah-marah. Bahkan mereka berusaha memukul Ning Sulis. Kang Ujang segera berkata kepada mereka, "Mengapa begitu tega mereka meneror Ning Sulis yang mengajar mengaji warga? Siapakah Anda?" Kata seorang dukun kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang mengaku saudara Kiai Sarif, dan ingin membantu sang Kiai yang katanya sedang ada masalah. Dukun itu mengatakan, Kiai Sarif dan putrinya telah membuat para dukun di kampung marah, dan mereka ingin mengusirnya. Bukankah Kiai Sarif mengajar kebaikan ilmu agama? Mengapa malah mereka ingin mengusirnya? Kiai Sarif adalah seorang pendatang di kampungnya. Namun dia berani mengajarkan hal berbeda dengan ajarannya. Para dukun pribumi tidak suka ajaran tersebut. Kang Ujang kembali berkata, seharusnya warga kampung malah merasa senang, karena ada orang soleh yang tulus mengajarkan kebaikan. Yang diajarkan Kiai Sarif adalah ilmu agama, yang akan menjadi petunjuk yang baik bagi para warga. Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, para dukun itu sedikit pun tidak hendak peduli. Bagi mereka ajaran Kiai Sarif telah merugikan para dukun dan pengikutnya. Warga yang dulunya sering datang dan meminta bantuan para dukun di kampung, kini banyak yang mulai meninggalkannya. Hal tersebut karena terpengaruh dari ajaran Ning Sulis dan Kiai Sarif. Dan tak ingin hal tersebut semakin membuat para dukun semakin resah, maka mereka harus segera menghentikannya. Usir aja. Saya di sini kalau usir. Usir Orang mau pada ngaji kamu diusirin. Edan aja kamu. Ya kamu yang edan. Nah kenapa saya edan kamu yang soak? Justru ini kamu yang soak. Itu kamu mau nyapa? Hah? Terus saya kamu ayo. Jangan sentuh-sentuh dia. Sekarang Sini, Sulis, ikut saya. Sulis. Diam kamu. Cepat. Pulang. Masuk nih, kamar. Pulang dulu. Sini, masuk. Mengetahui situasi yang sudah tidak kondusif itu, Kang Ujang pun tidak ingin bersabar lagi. Para dukun dan pengikutnya itu sudah sangat keterlaluan. Tidak mungkin mereka diajak bicara baik-baik. Dan salah satu cara yang terbaik adalah menghajarnya dan memberikan pelajaran tak terlupakan kepada mereka. Kang Ujang segera meminta Ning Sulis agar bersembunyi di dalam kamarnya. Karena Kang Ujang ingin segera menghancurkan para pengikut iblis yang terlaknat itu. Pertarungan hebat pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Para dukun yang sudah kerasukan setan itu berusaha menyerang Kang Ujang Bustomi. Dan Kang Ujang juga telah bersiap untuk menghancurkan mereka dengan kekuatannya.
Para dukun itu satu persatu berhasil dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Sampai pada akhirnya, datang sesosok dukun yang adalah guru dari mereka. Dengan terlihat cukup tenang, sang guru dukun itu berkata dan mengancam Kang Ujang Bustomi. Adalah sebuah kesalahan Kang Ujang datang dan membuat onar di kampung kekuasaannya. Jika Kang Ujang tidak ingin mati, dia meminta Kang Ujang agar segera pergi meninggalkan tempatnya. Namun Kang Ujang tak peduli melihat sang guru dukun yang sok tampak hebat itu. Sang dukunlah yang harus berhenti dengan semua kejahatan yang telah dilakukannya. Dan jika tidak bisa diingatkan dengan baik-baik, maka Kang Ujanglah yang akan menghancurkannya. Kamu berarti perempuan-perempuan ditempakin semua. Betul. Sementara orang ngaji kamu halang-halangin. Iya, memang. Jahat berarti kamu. Karena memang sudah kelakuan rombongan kita begitu. Rombongan apa? Guru dukun itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah ilmu hikmah pamungkas hebat Kang Ujang menghantam, tubuh sang dukun itu pun tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar di lantai, dan kini sudah tak bisa berbuat apa-apa. Maka setelah berhasil menghancurkan guru dukun terlaknat itu, Kang Ujang pun mencoba menyadarkan para perempuan yang menjadi kurban ajaran sesatnya. Namun, perempuan tersebut masih berusaha untuk melawan kebenaran. Dia tidak bersedia menerima petunjuk kebaikan dari Kang Ujang Bustomi. Maka terpaksalah Kang Ujang menghajarnya hingga tak berdaya. Dan setelah ilmu iblisnya dihancurkan, barulah mereka tersadar akan semua dosa yang telah dilakukannya. Kang Ujang pun kemudian menguatkan hati Ning Sulis. Memang berdakwah itu membutuhkan niat dan perjuangan yang kuat. Bahkan, kadang memerlukan pengorbanan yang sepertinya di luar kemampuan. Tapi yakinlah selama seseorang itu berdakwah menjalankan ajaran Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan dan menghalau semua rintangan.
Para dukun yang berusaha menghalangi dakwahnya dan Kiai Sarif telah berhasil dihancurkan. Semoga hancurnya mereka dan komplotannya memberikan kebaikan untuk perjalanan dakwah yang mulia itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.